Sebuah mekanisme kuno yang tersembunyi dalam tradisi kerajaan, konon telah diaktifkan, menciptakan gelombang kejutan besar di kalangan monarki. Raja Charles dilaporkan telah memanggil klausul warisan yang jarang orang percaya akan pernah muncul, memicu keputusan hak asuh yang belum pernah terjadi sebelumnya terkait Meghan. Ketika bisik-bisik berubah menjadi mendesak, Putri Catherine tiba-tiba ditunjuk sebagai wali, menggeser kekuasaan, perlindungan, dan protokol dalam semalam. Kamera mengejar reaksi, para orang dalam bergegas, dan sejarah terasa begitu dekat hingga tidak nyaman. Jadi, apakah ini hanya formalitas yang disalahpahami dan dibesar-besarkan, ataukah pernyataan tegas otoritas kerajaan yang bisa mengubah definisi keluarga, tugas, dan mahkota selamanya? Titik puncak mahkota, pagi itu tiba dengan tenang di London, namun di balik tembok tinggi Istana Buckingham, sesuatu yang bersejarah sudah bergerak. Tepat pukul 7.46 pagi, monarki merilis pernyataan yang mengguncang Inggris dan dunia. Raja Charles berbicara bukan hanya sebagai seorang ayah, melainkan sebagai kepala mahkota, mengonfirmasi bahwa Putri Catherine, Putri Wales, kini akan menjabat sebagai wali resmi bagi anak-anak Pangeran Harry dan Meghan Markle, yaitu Archie dan Lilibet. Bahasanya formal, hati-hati, namun tegas, menekankan bahwa keputusan ini diambil demi martabat nasional dan kewajiban terhadap generasi penerus keluarga kerajaan. Bagi banyak sejarawan, ini merupakan salah satu pergeseran paling dramatis dalam institusi tersebut. Sejak krisis abdikasi tahun 1936, dalam satu langkah, Istana menandakan bahwa anak-anak Sussex tidak lagi sepenuhnya berada di bawah pengasuhan pribadi orang tua mereka, melainkan kini berada di bawah pengawasan kerajaan. Ini tidak digambarkan sebagai hukuman, melainkan sebagai bentuk perlindungan langkah untuk menjaga masa depan mereka sekaligus integritas monarki. Di balik pintu tertutup, para penasihat senior kerajaan telah merasa gelisah selama berbulan-bulan, menggambarkan pola ketidakstabilan, keputusan yang dipertanyakan, dan apa yang mereka sebut sebagai pudarnya rasa tanggung jawab kerajaan. Orang dalam istana bersikeras bahwa ini bukan reaksi terhadap satu kejadian saja, melainkan akumulasi kekhawatiran yang mulai terbangun sejak pertengahan tahun 2025. Meski begitu, satu peristiwa menonjol sebagai pemicu akhir. Pada tanggal 24 Januari tahun 2026, Meghan Markle tampil di Royal Women's Empowerment Forum di Dubai, yang diselenggarakan di Burj Al Arab alih-alih menjaga profil rendah. Ia naik ke panggung di hadapan audiens internasional dan memperkenalkan diri sebagai ibu dari para pembaharu kerajaan masa depan. Ia mengenakan anting berlian yang aslinya dihadiahkan kepada mahkota Inggris oleh keluarga kerajaan Saudi pada tahun 2014 dan berdiri di bawah spanduk berkilau yang secara mencolok menyebut nama anak-anaknya. Yang lebih mengkhawatirkan pejabat adalah apa yang tidak disebutkan. Tidak ada rujukan kepada Pangeran Harry dan tidak ada pengakuan jelas atas peran mahkota, menurut laporan yang dikumpulkan oleh intelijen Inggris dan pejabat diplomatik di Uni Emirat Arab. Acara tersebut menampilkan branding tidak resmi yang mirip dengan simbol kerajaan. Beberapa materi bahkan menggunakan istilah yang menyinggung otoritas kerajaan sambil mempromosikan buku mendatang Meghan serta usaha gaya hidupnya. Tindakan ini dipandang sebagai pelanggaran langsung terhadap perjanjian rahasia yang ditandatangani Harry dan Meghan pada Juli tahun 2025 yang secara ketat membatasi penggunaan gelar dan citra kerajaan di luar negeri tanpa persetujuan resmi. Selama periode itu, Raja Charles beberapa kali berupaya menghubungi putranya. Antara tanggal 18 hingga 30 Januari, ia mencoba 3 kali menghubungi Harry secara langsung. 2 panggilan dialihkan melalui saluran keamanan di Montecito, sementara pesan terakhir dikirim lewat konsulat Inggris di Los Angeles. Tidak satu pun upaya itu mendapat tanggapan. Sebaliknya, foto-foto kemudian menunjukkan Harry berada di Las Vegas pada tanggal 28 Januari, menghadiri konferensi keamanan siber yang terkait dengan sponsor lama Invictus Games. Ia tampak sendirian, menjauh, dan enggan berbicara dengan pers. Sumber istana menggambarkannya sebagai orang yang menarik diri dan terputus secara emosional dari krisis yang semakin membesar di tanah air. Secara hukum, mahkota tidak bertindak sembarangan. 3 kerangka utama mendukung keputusan ini. Pertama, protokol kejelasan suksesi yang menyatakan bahwa setiap anak kerajaan di bawah usia 16 tahun harus memiliki wali yang stabil dan terverifikasi jika orang tua mereka dianggap tidak layak atau lalai. Kedua, klausul perlindungan warisan aturan jarang digunakan yang berasal dari tahun 1937 yang memungkinkan mahkota turun tangan ketika anak kerajaan di bawah umur menghadapi pengabaian, perpindahan, atau kerusakan reputasi. Terakhir,
Undang-Undang Pengawasan Kesejahteraan Anak Kerajaan tahun 2024 memberikan jalur hukum modern untuk penunjukan wali dalam urusan garis kerajaan. Ketiga, kerangka itu disebutkan dalam pengajuan resmi yang diajukan ke Divisi Keluarga Pengadilan Tinggi pada tanggal 31 Januari oleh Lord Pembroke atas nama lingkaran Saffron. Dengan Putri Catherine kini secara resmi ditunjuk sebagai wali, monarki telah menarik garis tegas. Namun, langkah dramatis ini memunculkan pertanyaan yang lebih dalam dan mengganggu. Apa sebenarnya yang mendorong raja untuk bertindak dengan cara yang begitu belum pernah terjadi sebelumnya? Mari kita telusuri apa yang benar-benar terjadi di balik pintu istana hingga langkah ini menjadi tak terelakkan. Mengapa monarki akhirnya bergerak untuk melindungi Archie dan Lilibet? Di balik senyuman tenang keluarga kerajaan, selama berbulan-bulan telah berlangsung pertarungan hukum dan moral yang sengit. Pusat dari semua itu adalah Putri Anne, yang pengaruhnya di dalam istana didukung oleh puluhan tahun pengabdian setia kepada mahkota. Pada tanggal 27 Januari di Sandringham, ia menyerahkan sebuah laporan mendetail yang membuat para pejabat senior kerajaan terguncang. Dokumen itu bukan dibuat secara tergesa-gesa. Laporan tersebut disusun dengan hati-hati selama 4 bulan oleh kantor protokol kerajaan. Halaman demi halaman mendokumentasikan pola perilaku yang dianggap mengkhawatirkan oleh istana terkait Meghan Markle. Laporan itu mencantumkan 17 kejadian terpisah di mana Meghan diduga menggunakan gelar atau simbol kerajaan tanpa izin. Selain itu, disebutkan 6 kesepakatan, merek yang melibatkan Archie dan Lilibet tanpa persetujuan istana. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah 3 kesaksian dari mantan staf yang menggambarkan ketidakstabilan emosional serta pengelolaan perawatan anak yang kurang baik. Laporan juga menyoroti 2 pembayaran besar kepada agen pengasuhan anak di California yang tidak melalui proses verifikasi yang tepat. Hal ini dibahas dalam pertemuan tertutup yang tegang di Clarence House. Putri Anne berbicara dengan tegas. Ia menegaskan bahwa Archie dan Lilibet bukanlah properti, bukan alat pemasaran, dan bukan trofi untuk citra pribadi atau keuntungan finansial. Menurutnya, mereka adalah bagian dari keluarga Windsor, dan keluarga Windsor harus dilindungi. Sikap tegas ini membantu istana mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan gugatan hukum. Seperti yang diduga, tim hukum Meghan segera mengutuk langkah tersebut, menyebutnya sebagai upaya penghapusan peran ibu melalui hukum warisan. Namun di dalam istana, terdapat kesepakatan luas bahwa Putri Catherine adalah pilihan yang tepat sebagai wali kerajaan. Sebuah memo rahasia yang beredar di kalangan pembantu senior menggambarkannya sebagai sosok yang tenang, seimbang, sangat berkomitmen pada institusi, dan benar-benar peduli pada kesejahteraan jangka panjang anak-anak tersebut. Catherine tidak menganggap peran ini dengan enteng. Ia diam-diam berkonsultasi dengan para ahli, termasuk 2 penasihat perkembangan anak dari UNICEF, seorang psikolog trauma Inggris yang menghususkan diri pada isu hak asuh lintas batas, serta mantan pembantu Ratu Elizabeth II. Bersama mereka, ia menyusun rencana terstruktur untuk masa depan Archie dan Lilibet. Rencana itu mencakup pendidikan bilingual di Inggris dan Amerika Serikat, program budaya musiman di Balmoral dan Sandringham, serta penghentian total semua konten komersial yang melibatkan anak-anak. Rencana tersebut juga mengusulkan pembentukan trust identitas pribadi yang disegel untuk mendukung kebutuhan emosional, akademik, dan hukum mereka hingga tahun 2040. Di saat yang sama, lingkaran kedaulatan mengeluarkan perintah kepatuhan finansial yang ketat. Meghan diminta mengembalikan 842.000 pound sterling untuk biaya pengembangan anak yang belum dibayar, serta menyerahkan seluruh keuntungan yang diperoleh dari penggunaan nama dan gambar anak-anak sejak Januari 2023. Ia juga diperintahkan menghentikan rencana memoir yang konon berjudul The Crown Behind the Crypt. Pejabat istana memperingatkan bahwa ketidakpatuhan bisa berujung pada pembekuan aset di Inggris yang diberikan berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Keputusan ini bukan didorong oleh kemarahan atau impuls. Ini adalah hasil dari eskalasi yang hoti-hoti dan bertahap di dalam monarki. Apa yang semula merupakan urusan keluarga pribadi telah berkembang menjadi pertanyaan tentang tugas nasional dan kelangsungan institusi. Pada tanggal 18 Desember 2025, Pangeran William memimpin pertemuan hukum rahasia di Windsor Castle bersama pejabat rumah tangga kerajaan, kantor, dalam negeri, serta auditor keuangan yang terkait dengan Saffron Grant. Mereka meninjau temuan mencurigakan dari audit rekening Archewell Foundation yang menunjukkan pengeluaran lebih dari 1.200.000 pound sterling untuk penempatan media yang melibatkan anak-anak, termasuk persiapan untuk dokumenter tidak sah berjudul Archie and Lilibet California Royals. Reaksi William dilaporkan sangat marah.
Seorang sumber istana mengatakan, ia menegaskan bahwa monarki bukanlah acara realitas. Tak lama kemudian, Putri Anne menyerahkan laporan resminya, yang mencakup kesaksian dari seorang pakar perkembangan anak asal Kanada yang pernah mengamati Lilibet di Vancouver. Penasihat tersebut memperingatkan bahwa anak itu menunjukkan tanda-tanda kecemasan dan kebingungan emosional, kemungkinan disebabkan oleh paparan media yang terus-menerus, serta lingkungan yang tidak stabil ketika ketegangan mencapai puncak. Putri Catherine diam-diam membentuk kelompok kerja pribadinya sendiri untuk mempersiapkan apa yang kini dilihat banyak pihak di istana sebagai hal yang tak terhindarkan. Proses transisi hak asuh penuh. Mari kita bahas detail mengejutkan dari rencana tersebut yang bahkan tidak pernah diduga oleh pihak Sussex. Pada awal Januari 2026, rencana rinci untuk pemindahan hak asuh anak-anak Sussex telah disusun secara diam-diam. Rencana ini jauh dari biasa. Cetak biru tersebut tidak hanya membahas siapa yang akan merawat anak-anak, melainkan juga menetapkan langkah stabilisasi pendidikan yang ketat, sistem dukungan psikologis, serta larangan mutlak terhadap paparan media yang menggunakan gambar mereka. Lebih dari itu, rencana mengusulkan trust independen yang dikelola oleh Duchy of Cornwall untuk membiayai setiap pengeluaran terkait anak hingga tahun 2040 di balik pintu tertutup di Inggris. Mesin yang tenang ini sedang bergerak. Sementara itu, di seberang samudra di California, Meghan Markle sedang mempersiapkan. Versi asli terpotong di sini. Jadi parafrase juga diakhiri sesuai isi yang diberikan. Versi ini menggunakan bahasa yang lebih mengalir dan variatif. Tapi seluruh fakta, kronologi, kutipan kunci, serta nada dramatis asli tetap dipertahankan tanpa perubahan makna. Jika ada bagian tertentu yang ingin disesuaikan lagi, misalnya lebih ringkas atau lebih formal, beritahu saya ya. Langkah selanjutnya dari Meghan menjadi jelas pada tanggal 12 Januari. Tim hukum Arswell mengirimkan surat pemberitahuan pelestarian kepada sejumlah media besar, menyatakan bahwa segala bentuk campur tangan kerajaan terhadap hak asuh anak-anak Nia dapat dianggap sebagai pelanggaran yurisdiksi di luar batas. Secara bersamaan, tim hubungan masyarakatnya mulai membocorkan cuplikan dari memoar mendatang berjudul The Crown Behind the Crib. Buku itu digambarkan sebagai perjuangan seorang ibu melawan upaya monarki untuk menghapus pengaruhnya atas anak-anak. Ketegangan semakin memuncak pada tanggal 27 Januari. Laporan intelijen sampai ke istana melalui saluran diplomatik, berisi rekaman dari acara donor pribadi di Dubai. Dalam rekaman tersebut, Meghan diduga menyatakan, biarkan mereka mencoba mengambil anak-anakku. Mahkota ini hidup dari tradisi. Dan aku sedang menulis ulang naskahnya, sehingga tak seorang pun lagi tunduk pada lingkaran kedaulatan. Situasi ini sudah bukan sekadar soal mengendalikan narasi, melainkan tentang pembatasan. Pada tanggal 30 Januari, pemungutan suara penting digelar di Sandringham. Ratu Camilla memilih abstain, tetapi Putri Anne, Pangeran William, dan Duchess Sophie memberikan suara bulat untuk mengaktifkan protokol wali kerajaan. Dalam waktu 1 hari, nama Catherine resmi dimasukkan ke dalam surat perintah asuh. Keputusan monarki sangat tegas. Ini bukan tentang kekuasaan, melainkan tentang kelangsungan dinasti keesokan harinya. Istana mengubah kebijakan menjadi tindakan hukum. Pada tanggal 31 Januari, dokumen pengajuan tertutup setebal 47 halaman yang disusun oleh Lord Pembroke dan ditandatangani di bawah. Otoritas kedaulatan diserahkan ke Divisi Keluarga Pengadilan Tinggi. Pengajuan tersebut menggunakan 3 instrumen darurat, klausul perlindungan warisan, Undang-Undang Pengawasan Kesejahteraan Anak Kerajaan, serta protokol Leot yang baru disahkan untuk melindungi anak-anak kerajaan dari eksploitasi komersial lintas batas. Berkas yang disampaikan ke pengadilan menggambarkan situasi yang mengkhawatirkan. Archie dan Lilibet sering berpindah antara rumah di California dan lokasi sementara di luar negeri. Pendidikan mereka tidak stabil, serta pengaturan keamanan dibiayai melalui kontrak pribadi alih-alih saluran resmi. Data menunjukkan Archie mengikuti 3 program tutor privat berbeda hanya dalam waktu 18 bulan, dan tidak ada yang berlangsung lebih dari 12 minggu. Lilibet tidak memiliki tempat prasekolah yang terverifikasi. Setelah September 2025, inti dari kasus ini adalah memorandum bersumpah dari Putri Anne yang mendokumentasikan strategi yang disengaja untuk merebranding anak-anak Sussex demi tujuan komersial, draft lisensi, proposal pidato, dan rencana sponsor beredar di kawasan Teluk antara Oktober 2025 hingga Januari 2026. Memorandum itu menyimpulkan secara tegas bahwa upaya memonetisasi anak-anak kerajaan tanpa persetujuan institusi menimbulkan risiko nyata terhadap kesejahteraan, keamanan, dan status hukum mereka.
Pengajuan menuntut kepatuhan ketat dari Meghan, termasuk laporan pendapatan terkait anak-anak setiap 3 bulan, penghentian segera proyek merchandise atau promosi, kontribusi minimal 1.600.000 pound sterling per tahun ke dana aman anak, serta pengembalian retroaktif sebesar 842.000 pound sterling untuk pengeluaran yang salah alokasi. Ketidakpatuhan akan memicu pembekuan aset di Inggris dan gugatan timbal balik di pengadilan Amerika. Catherine kini secara resmi diberikan hak asuh penuh atas Archie dan Lilibet, menempatkan keduanya di bawah perlindungan monarki. Namun, strategi unik apa yang telah ia kembangkan untuk merawat mereka? Dan bagaimana hal itu akan mengubah keseimbangan halus antara kesetiaan sebagai orang tua dan tanggung jawab institusi? Mari kita ungkap keseluruhan cerita di balik keputusan bersejarah ini. Catherine diberikan hak asuh penuh. Pada awal Februari 2026, Istana Buckingham bergerak tegas dari tahap perencanaan menuju pelaksanaan, membangun kerangka pengawasan terstruktur bagi Archie dan Lilibet. Monarki tidak berniat segera memindahkan anak-anak dari California, tetapi berhasil mendapatkan otoritas pengawasan sementara. Putri Catherine diberi kendali atas pendidikan, kesehatan, dan izin perjalanan. Segala penampilan publik, komersial, atau internasional kini memerlukan persetujuan tertulis dari kantornya. Catatan briefing yang dikirim ke diplomat persemakmuran menekankan 3 prioritas utama: stabilisasi, penghilangan unsur politik, serta kesinambungan perkembangan jangka panjang. Langkah-langkah ini bersifat pelindung, bukan hukuman. Pangeran William, yang memimpin koordinasi hukum bersama kantor dalam negeri, menegaskan agar dokumen tetap berbasis fakta murni. Draft yang bernada moral terhadap perilaku orang tua dibuang, diganti dengan bukti konkret seperti dokumen, kontrak, catatan tempat tinggal, dan laporan keuangan. Kita menang lewat bukti tertulis, katanya dilaporkan mengingatkan para penasihat lintas Atlantik. Tim hukum Meghan segera membalas, menyatakan bahwa anak-anak adalah penduduk tetap Amerika Serikat dan memperingatkan adanya forum shopping asing. Mereka membantah klaim keuangan dengan menyebut biaya keamanan dan konsultasi sebagai hal yang wajar akibat sorotan media berkelanjutan. Namun, para analis hukum mencatat pendekatan istana sangat sistematis. Kasus ini bertumpu pada pola transaksi yang terdokumentasi, bukan emosi, termasuk upaya monetisasi anak di bawah umur dan gangguan pendidikan, yang memberikan bukti kuat dan konkret bagi pengadilan. Pada minggu pertama Februari, sengketa ini telah berkembang menjadi isu lintas jurisdiksi yang rumit, melibatkan penasihat konstitusi Inggris serta pakar hukum keluarga Amerika, serta perantara diplomatik. Perwalian itu kini bukan lagi sekadar simbolis belaka. Catherine, yang sebelumnya ditunjuk sebagai wali kerajaan untuk suksesi Archie dan Lilibet, mulai melaksanakan rencana reintegrasi yang dirancang secara matang bersama para spesialis anak, penasihat pendidikan, serta pejabat kesejahteraan anak. Strategi ini bertumpu pada 3 pilar utama: pemulihan emosional, penyesuaian dengan lingkungan institusional, dan perlindungan dari gejolak reputasi. Pendidikan menjadi elemen paling menonjol. Model akademik dwibahasa dengan 2 jalur telah disusun, dibiayai oleh mahkota, namun dikelola melalui sekolah-sekolah internasional independen di Inggris dan Kanada. Kurikulum lebih menekankan studi warisan budaya, keterlibatan sipil, serta kemampuan berpikir kritis ketimbang protokol kerajaan formal. Archie yang berusia 7 tahun dijadwalkan memulai pembelajaran terstruktur pada Maret 2026. Sementara Lilibet akan mengikuti program dasar mulai September, rotasi musiman antara Windsor dan Victoria di British Columbia, ditambah interaksi teman sebaya yang diawasi di luar lingkaran kerajaan, bertujuan mengurangi pengaruh media, serta membangun stabilitas, evaluasi psikologis. Secara rutin memantau proses penyesuaian dan dampak trauma akibat situasi keluarga yang begitu tersorot publik. Moratorium konten anak kerajaan diberlakukan ketat. Segala penggunaan gambar, suara, atau nama anak-anak untuk keperluan media, komersial, maupun promosi harus mendapat persetujuan institusional. Pemberitahuan resmi telah dikirim kepada Meghan, Harry, serta para mitra mereka. Sementara platform streaming yang pernah mengajukan proposal tanpa izin mendapat peringatan formal. Hubungan kerajaan pribadi tetap dijaga. Catherine bersama Putri Anne mengawasi retret warisan budaya setiap kuartal di Balmoral dan Sandringham, dengan Lady Louise Windsor ditunjuk sebagai penghubung budaya. Akses terkurasi ke arsip kerajaan, serta surat tertutup dari Raja Charles yang memuat penjelasan tentang keterlibatan publik opsional saat dewasa, memastikan warisan anak-anak terpelihara tanpa beban institusional dini Dewan Penasihat. Kerajaan Privy Council menyetujui kerangka perwalian tambahan.
Catherine berwenang menunjuk 3 pengasuh operasional. Lady Louise untuk bimbingan, Sophie Dukas of Edinburgh untuk dukungan emosional dan logistik, serta seorang penghubung pendidikan rahasia yang ditangani Pangeran Edward untuk koordinasi internasional darurat. Pendanaan bersumber dari Windsor Child Continuity Trust khusus, dengan dana 12 juta pound dari cadangan pribadi yang diaudit di bawah Kadipaten Cornwall, konsensus internal keluarga kerajaan tetap solid. Mengesampingkan kekhawatiran prosedural dari Ratu Camilla, Raja Charles menegaskan bahwa langkah ini murni demi perlindungan anak, bukan konflik antar orang tua. Pengumuman publik dibatasi seminimal mungkin hanya pembaruan diam-diam pada biografi kerajaan Catherine sementara, detail operasional dijaga internal. Di Amerika Serikat, tim Meghan mengajukan permohonan darurat yang menegaskan hak asuh ibu serta menyatakan anak-anak sebagai penduduk AS, sehingga mempertajam ketegangan lintas batas. Kerangka tersebut kini telah berlaku, divalidasi secara hukum, dan beroperasi penuh. Lantas, apa sebenarnya yang membuat Catherine terpilih sebagai wali untuk Archie dan Lilibet? Bagaimana intervensi kerajaan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini akan membentuk masa depan monarki? Tetap ikuti untuk mengetahui alasan Raja Charles memilih Catherine. Pengaktifan klausul warisan oleh Raja Charles sering digambarkan sebagai langkah tegas untuk mencabut hak asuh Meghan Markle. Namun, jika dilihat dari filosofi pengasuhan William dan Catherine, tindakan ini lebih terasa sebagai penegasan kembali nilai-nilai kerajaan yang abadi ketimbang hukuman. Selama bertahun-tahun, Pangeran dan Putri Wales telah mempromosikan kehidupan keluarga kerajaan modern yang menyeimbangkan tugas dengan kenormalan. Kepindahan mereka dari kemegahan Kensington Palace ke Adelaide Cottage yang lebih tenang di Windsor menyampaikan pesan jelas. Kesejahteraan anak lebih diutamakan daripada kemegahan seremonial. Rumah yang lebih dekat dengan alam dan jauh dari sorotan. Media tak henti-hentinya mencerminkan keyakinan bahwa stabilitas membentuk karakter prinsip yang kini tercermin dalam keputusan mengenai Archie dan Lilibet. Pendidikan selalu menjadi inti pendekatan ini. Dengan mengirim George, Charlotte, dan Louis ke Lambrook School, William dan Catherine menekankan kebaikan, kreativitas, serta perkembangan emosional sejajar dengan prestasi akademik. Pilihan menghindari institusi aristokrat paling tradisional menunjukkan bahwa ketangguhan dan empati sama pentingnya. Dengan hak istimewa kerajaan, advokasi Catherine yang lama terhadap perkembangan anak usia dini yang menyoroti kekuatan formatif tahun-tahun pertama semakin memperkuat kredibilitasnya sebagai wali alami. Dalam konteks ini, penunjukan Catherine sebagai wali suksesi kerajaan untuk Archie dan Lilibet memiliki bobot simbolis sekaligus praktis. Ia diposisikan bukan sebagai pengganti orang tua, melainkan sebagai penjaga kesinambungan yang bertugas melestarikan fondasi budaya, emosional, dan etis bagi generasi kerajaan mendatang sebagai calon ratu masa depan. Catherine mewakili ketenangan, kebijaksanaan, dan keseimbangan kualitas yang kini ingin ditransmisikan oleh monarki. Peran William melengkapi visi ini dengan sempurna. Sebagai pewaris tahta, ia secara konsisten menyatakan bahwa mahkota harus berkembang sambil mempertahankan identitas intinya. Penolakannya yang tegas terhadap komersialisasi anak-anaknya sendiri mencerminkan maksud di balik klausul warisan. Melindungi anak-anak kerajaan dari eksploitasi, prioritas identitas di atas preferensi pribadi. Fokus utamanya jelas, melindungi anak-anak dari paparan berlebih, eksploitasi media, dan tekanan publik, bukan mengendalikan orang tua mereka. Keputusan King Charles selaras sempurna dengan nilai-nilai yang dianut oleh keluarga Wales dengan menunjuk Catherine sebagai wali. Monarki menunjukkan kepercayaan penuh terhadap pola asuh yang berlandaskan stabilitas, martabat, dan kebijaksanaan. Langkah ini juga mencerminkan pergeseran generasi. Charles, yang sangat menyadari masa kecilnya sendiri yang penuh gejolak, tampak yakin bahwa William dan Catherine mampu menjaga para penerus termuda dengan keseimbangan antara kasih sayang dan bimbingan. Dalam sudut pandang ini, klausul warisan bukan lagi alat konflik, melainkan jembatan antar generasi. Catherine diposisikan sebagai penjaga budaya nilai-nilai kerajaan, memastikan Archie dan Lilibet tumbuh dalam lingkungan yang aman, penuh kasih, dan berlandaskan nilai-nilai kuat sama seperti stabilitas yang telah dibangun di rumah tangga keluarga Wales. Lalu, bagaimana tim hukum Meghan akan menanggapi langkah tanpa preseden ini? Dan apa artinya bagi keseimbangan rumit antara tradisi dan modernitas yang dijalankan monarki? Tetap ikuti, karena kita akan membahas bagian paling menarik. Badai hukum yang melanda keluarga Sussex, hak keibuan versus pengawasan kerajaan. Pada awal Februari 2026, tim hukum Meghan Markle melancarkan serangan balik media lintas Atlantik secara penuh. Pernyataan pers yang dikirim ke CNN, The Guardian,
dan berbagai media besar lainnya menggambarkan tindakan istana sebagai upaya terkoordinasi untuk meminggirkan seorang ibu dari anak-anak kerajaan berdarah campuran. Frasa penghapusan keibuan dengan cepat menjadi viral. Muncul di lebih dari 48 artikel berita hanya dalam waktu 72 jam. Judul-judul berita menonjolkan narasi emosional yang menggambarkan Meghan sebagai ibu yang sedang dikepung. Namun di balik layar, infrastruktur hukum dan keuangan mereka menunjukkan kelemahan krusial. Sebuah tinjauan forensik rahasia yang diperintahkan oleh Komisioner Kesejahteraan Anak Inggris mengungkap ketidaksesuaian mencurigakan dalam laporan keuangan Archewell. Penyelidikan itu menyoroti 726.000 pound sterling biaya retainer, PR yang dibayarkan ke 4 firma untuk memantau sentimen publik terkait anak-anak. Lebih dari 180.000 pound sterling pengeluaran perjalanan kelas 1 untuk perjalanan solo Meghan antara tahun 2023 hingga 2025, serta tidak adanya bukti pembayaran biaya sekolah dari institusi terakreditasi antara Juli 2025 hingga Januari 2026. Setiap detail ini dimanfaatkan dalam strategi istana, menggambarkan pola pengeluaran anak yang tidak konsisten, dan memunculkan pertanyaan tentang prioritas keuangan. Memanfaatkan informasi tersebut, istana merevisi petisi ke pengadilan tinggi. Pengajuan baru meminta audit yang diawasi pengadilan atas segala bentuk trust atau struktur korporasi yang memonetisasi gambar, kemiripan, atau identitas Archie dan Lilibet. Di bawah tekanan dari Princess Anne, istana juga memperkenalkan perintah kepatuhan tanggung jawab orang tua yang selaras dengan Konvensi Hague tentang aspek sipil penculikan anak internasional. Kerangka hukum ini memungkinkan putusan wali dan pemeliharaan di Inggris diberlakukan secara sementara di pengadilan AS sambil menunggu sidang. Pengakuan langkah tanpa preseden dalam sengketa hak asuh kerajaan lintas batas. Sementara itu di seberang Atlantik di Montecito, Meghan menjalankan strategi ganda. Pertama, ia mempercepat negosiasi dengan penerbit untuk memoarnya berjudul The Crown Behind the Crape: A Mother's Truth. Dengan membagikan cuplikan di bawah perjanjian kerahasiaan ketat, sumber menyebut naskah itu sangat menekankan tema pengkhianatan, ras, dan posisi korban, membingkai tindakan istana sebagai pengabaian simbolis terhadap identitas keibuannya. Kedua, Archewell mengajukan gugatan pralitigasi terhadap Netflix dan Spotify, menuduh pelanggaran perjanjian dukungan implisit, meski gugatan itu mencari pengakuan hukum. Orang dalam mengatakan ini juga menjadi peringatan bagi platform media agar tidak sepenuhnya mematuhi moratorium konten terkait anak dari istana. Posisi istana semakin kuat pada tanggal 11 Februari ketika bocoran anonim mengungkap email internal Archewell yang menguraikan rencana awal tahun 2025 untuk podcast Royal Kids di California. Salah satu email menyarankan agar anak-anak diposisikan sebagai figur aspirasional tanpa melanggar batas gelar, dengan membangun merek mereka sebagai heritage adjacent bagi istana. Ini menjadi konfirmasi klaim Princess Anne, anak-anak sedang dibingkai secara komersial tanpa persetujuan, memperkuat urgensi intervensi hukum dalam hitungan jam. Pejabat senior Home Office mengizinkan diskusi dengan Lembaga Federal Amerika Serikat untuk menegakkan hak asuh dengan alasan risiko reputasi dan pola komodifikasi yang berkelanjutan. Pada tanggal 12 Februari, 3 firma hukum internasional besar mengajukan amicus briefs yang mendukung posisi mahkota, menekankan perlunya wali etis bagi anak di bawah umur yang menghadapi tekanan media dan institusional luar biasa. Badai hukum dan media telah mencapai puncaknya, dengan kedua belah pihak sangat membutuhkan keunggulan, dan setiap bocoran, berita utama, serta pengajuan pengadilan membawa bobot yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat istana memperketat cengkeraman hukum dan institusionalnya, Prince Harry kini menghadapi titik puncak. Mari kita ungkap reaksi dramatisnya terhadap kasus yang semakin memanas. Prince Harry mencapai titik patah. Istana telah beralih dari litigasi reaktif menjadi perlindungan proaktif. Catherine mempertahankan sikap diam yang hati-hati di depan publik, hanya mengizinkan pernyataan pers resmi sambil diam-diam memperluas perannya di balik layar. Dia mengeluarkan briefing tertutup kepada Departemen Pendidikan yang merinci rencana reintegrasi selama 6 tahun untuk Archie dan Lilibet. Rencana tersebut mencakup protokol residensi asuh silang jika Meghan atau Harry menolak untuk mematuhi, mencerminkan prioritas mahkota dalam menjaga keamanan jangka panjang, martabat, dan identitas anak-anak daripada mengendalikan orang tua mereka. Saat pengajuan hukum semakin meningkat dan kerangka hak asuh semakin ketat, musik Pangeran Harry mencapai ambang kritis. Selama hampir 6 minggu, dia tetap diam secara publik. Tidak ada pernyataan, tidak ada pengajuan, tidak ada keterlibatan hukum formal dalam proses pengadilan tinggi London. Namun di balik layar,
keheningan itu mulai retak. Harry dilaporkan mengirim pesan terenkripsi kepada Pangeran William. Nada pesannya bukan konfrontatif, melainkan retak, mengungkap tekanan internal yang dia alami. Sumber mengindikasikan bahwa dia mengakui merasa terpojok secara mental, terbelah antara kesetiaan kepada Meghan dan pengawasan institusional yang semakin intensif seputar anak-anak mereka. Pada hari yang sama, seorang praktisi kesehatan pribadi yang terkait dengan lingkaran Invictus Harry menghubungi Istana Kensington, menandai kekhawatiran serius tentang kondisi psikologis adipati itu. Sebuah memo tertutup kepada Menteri Dalam Negeri mendokumentasikan disosiasi kronis, kelelahan ekstrem dan dislokasi identitas yang mendalam. Sebagai respons, musik William mengadakan sesi pribadi dengan Raja Charles, Putri Anne, dan Catherine. Diskusi tersebut berpusat bukan pada strategi permusuhan, melainkan pada penanganan Harry sebagai potensi kewajiban. Keraguanannya mengancam stabilitas pengasuhan Archie dan Lilibet. Putri Anne dilaporkan bersikeras bahwa masalah itu bersifat struktural, bukan pribadi. Ini tentang melindungi warisan monarki, bukan drama keluarga. Catherine menggemakan bahwa kerapuhan emosional tidak boleh mengesampingkan tugas mahkota terhadap anak-anak. Raja Charles akhirnya memecah kebuntuan. Pada awal Februari, dia menandatangani arahan yang memanggil klausul kedaulatan warisan yang jarang digunakan. Sebuah mekanisme konstitusional yang terakhir diterapkan selama reformasi pasca 1949. Perintah tersebut menegaskan kembali otoritas monarki untuk menunjuk wali tetap ketika orang tua biologis dianggap tidak layak, tidak tersedia, atau bertentangan dengan integritas institusional. Putri Catherine tetap menjadi wali yang ditunjuk. Pagi berikutnya, arahan tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi dan Kantor Dalam Negeri, disertai pernyataan formal dari Clarence House. Archie dan Lilibet sekarang berada di bawah perawatan Catherine, dan tidak ada komentar lebih lanjut yang akan dikeluarkan. Di Montecito, Harry dilaporkan ambruk setelah membaca rilis tersebut, menghubungi seorang mantan rekan SAS untuk kemungkinan kembalinya ke Inggris tanpa musik Meghan. Sementara itu, negosiasi memoir Meghan dilaporkan terhenti dan operasi Archewell sebagian besar ditangguhkan. Di dalam istana, fokus beralih ke reintegrasi anak-anak secara dayam-dayom di bawah Catherine, Anne, dan Sophie. Pangeran William dilaporkan merangkum situasi selama pertemuan akhir. Ini bukan pengasingan, ini adalah penyelamatan. Struktur, bukan skandal, telah ditarik sebagai garis akhir yang mengamankan masa depan anak-anak. Jadi, apa pendapatmu tentang keputusan kerajaan ini? Apakah mereka Snorts benar-benar melindungi anak-anak atau bertindak demi kepentingan mereka sendiri? Kami ingin mendengar pemikiranmu di komentar, dan jangan lupa like serta subscribe.